Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu pada mata kuliah fonologi dan rekan-rekan kelas 1A yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara kali ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya Evi Fatmalasari dengan nomor pokok mahasiswa 212121030 sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi kali ini. Selanjutnya ada Elvara Zahra Pramono dengan nomor pokok mahasiswa 212121007 yang akan menyajikan materi pertama, dan Anida Yastisari dengan nomor pokok mahasiswa 212121019 yang akan menyampaikan materi kedua. Kemudian materi yang akan kami sampaikan adalah jenis-jenis bunyi ujar bahasa dan lambang fonetisnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Elvara Zahra Pramono yang akan menyampaikan materi mengenai diftong. Kepada Elvara saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama mengenai diftong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvara Zahra Pramono dengan NPM 212121007. Langsung saja pengertian diftong. Diftong merupakan deretan vokal yang berada pada satu suku kata. Diftong merupakan vokal yang pada saat pengujarannya berubah kualitasnya. Berikut ini diftong dalam bahasa Indonesia. Diftong AU, AI, OI, dan lain-lain. Dalam tulisan diftong, biasa dilambangkan oleh dua vokal yang berurutan. Perbedaan diftong dengan deretan vokal adalah cara hembusan nafas. Masalah diftong atau vokoid rangkap ini berhubungan dengan sonoritas atau tingkat kenyaringan suatu bunyi. Vokal rangkap diftong adalah bunyi bahasa yang pelafalannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan perubahan timbre satu kali, serta berfungsi sebagai inti suku kata menurut Krida Laksana 1982-35. Sedangkan vokal rangkap atau diftong adalah bunyi vokal yang ketika dibunyikan, posisi lidah di awal dan bagian akhir pelafalannya tidaklah sama. Ketidaksamaan tersebut terkait dengan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya menurut Chair 2007-115. Macam-macam bunyi diftong. Bunyi diftong ini ada dua macam, yaitu diftong menurun, falling diphthong, dan diftong menaik atau rising diphthong. Diftong menurun vokoid. Falling diphthong adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, vokoid pertama bersonoritas, sedangkan vokoid kedua kurang bersonoritas, bahkan mengarah ke bunyi non-vokoid. Contohnya bisa dilihat yaitu ada pulau atau pulau, sampai jadi sampai, harimau, harimau, ramai menjadi ramai. Sedangkan diftong menaik, rising diphthong adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, vokoid pertama kurang atau menurun sonoritasnya dan mengarah ke bunyi non-vokoid, sedangkan vokoid kedua menguat sonoritasnya. Contohnya moi, moi dalam bahasa Perancis, lalu sabois, sebuah dalam bahasa Minang. Selanjutnya yaitu huruf diftong dan contohnya. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Huruf diftong sering juga disebut vokal rangkap. Hanya ada 4 bentuk huruf diftong, yakni AU, AI, OI, dan EI. Berikut penggunaan huruf diftong. Salah satunya contoh yang pertama, pertemuan hari ini akan diadakan di aula sekolah. Kata aula merupakan bentuk huruf diftong AU. Contoh 2, ini adalah ia adalah anak yang pandai. Kata pandai merupakan bentuk huruf diftong AI.
Contoh yang lainnya, kita harus mengisi survei ini terlebih dahulu. Kata survei merupakan bentuk huruf diftong EI. Lalu, kemarin tim A kalah poin dalam pertandingan basket. Kata poin merupakan bentuk huruf diftong OI. Nah, kesimpulannya, beberapa huruf vokal yang berdampingan dalam sebuah kata belum tentu merupakan diftong. Sehingga dalam menentukan sebuah diftong, kita perlu memperhatikan apakah deretan tersebut masih dalam satu suku kata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elvara Zahra Pramono yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah penyampaian materi kedua mengenai gugus konsoid yang akan disampaikan oleh Anida Yastisari. Kepada Anida saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anida Yastisari, NPM 212121019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gugus konsoid. Pengertian gugus konsoid. Menurut Heriadi, gugus konsoid merupakan dua buah konsoid berurutan dalam satu suku kata. Dituturkan secara berurutan dalam tempo yang cepat. Secara garis besar, ruang lingkup fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik menganalisis bunyi-bunyi yang berperan sebagai pembeda makna, sementara fonetik mengaji tentang bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Bunyi-bunyi bahasa tersebut terdiri atas vokoid, diftong, deret vokoid, kluster, dan konsoid. Selanjutnya, pelafalan gugus konsoid. Proses penghasilan gugus konsoid yaitu disenyawakan dua buah bunyi ujaran dengan menggunakan tempo yang sama, dengan pelafalan atau bunyi ujar. Dalam menghasilkan gugus konsoid, terjadi adanya persenyawaan antara dua atau lebih konsoid. Maka dalam prosesnya terjadi keterlibatan dua dasar pengucapan pelafalan dengan melalui perpindahan dari dasar pengucapan konsoid pertama kepada dasar pengucapan konsoid yang kedua. Berikut contoh deskripsi dalam melafalkan gugus konsoid. Contohnya gugus konsoid PR adalah gugus konsoid yang memiliki dua dasar pengucapan pelafalan konsoid P dan dasar pengucapan pelafalan konsoid R. Dalam proses munculnya gugus konsoid PR, terjadi persenyawaan dari dasar pengucapan kedua konsoid tersebut melalui perpindahan yang sangat cepat, yaitu dari bilabial tidak bersuara kepada apikoalveolar getar. Beberapa gugus konsoid yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, PR untuk prasarana atau proses, lalu KR untuk kritik atau bangkrut, TR untuk traktor atau bentrok, KL untuk klasifikasi atau klasik, FR untuk infra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anida yang telah menyampaikan materi kedua dengan sangat baik. Selanjutnya adalah penyampaian materi ketiga mengenai semivokoid yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, jadi apa itu semivokoid? Nah, jika diftong terbentuk dengan persenyawaan antara dua buah vokoid, yang vokoid pertama berupa vokoid rendah diikuti vokoid tinggi, maka dalam tuturan terdapat pula dua buah vokoid yang berurutan, namun ini secara kebalikannya. Dari urutan pertama berupa vokoid tinggi dan vokoid berikutnya adalah vokoid rendah. Nah, misalnya vokoid I sebagai vokoid tinggi diikuti oleh vokoid A sebagai vokoid rendah dalam tuturan dia. Nah, kedua buah vokoid pada tuturan ini masing-masing diucapkan penuturan dua vokoid I dan A itu muncul bunyi tuturan antara Y
yang sering disebut bunyi pelancar ucap. Bunyi pelancar ucap ini disebut bunyi ujar semivokoid. Bunyi ujar semivokoid bahasa Indonesia dapat dikenali pada contoh berikut. Yang pertama, bunyi vokoid Y. Dapat ditemui dalam kata Indonesia, manusia, dan idealisme. Selanjutnya, bunyi semivokoid W dapat ditemukan dalam kata seperti dua, semua, ketua, dan kau. Nah, semivokoid dalam bahasa Indonesia ini hanya ada dua macam, yaitu Y dan W. Semivokoid Y muncul di antara vokoid I dengan vokoid A atau vokoid E dengan vokoid A. Dan semivokoid W muncul di antara vokoid U dengan vokoid A atau vokoid O dengan vokoid A. Nah, kedua semivokoid itu tampaknya dapat muncul pada bagian awal, tengah, dan akhir tuturan. Contohnya, pada bagian awal ialah dan pada uang. Sedangkan pada bagian tengah contohnya adalah bagian dan seruan. Bunyi W dan Y pada kenyataannya tidak pernah memiliki puncak kenyaringan atau tidak silabis. Akan tetapi, dalam proses terjadinya kedua bunyi itu melibatkan artikulator sebagai penghambat arus udara dari paru-paru. Di samping itu, masing-masing dapat membentuk suku kata apabila mengawali vokoid. Oleh karena itu, kedua bunyi itu disebut semivokoid dan dimasukkan ke dalam kontoid. Baik teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.